Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyya ba'da amma ba'd. Kakak, adik-adik, keluarga besar Warcap Kabupaten Purbalingga rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sekian hari menjalankan ibadah bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Semoga Allah selalu memberikan ridho kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak, adik-adik, keluarga besar Warcap Kabupaten Purbalingga yang dimuliakan Allah. Sambil kita menjelang buka puasa kita pada sore hari ini, perkenankan kami semuanya dan saya secara pribadi ingin menyampaikan sesuatu hal yang barangkali sambil ngabuburit menjelang puasa dengan judul optimalisasi kekuatan akal pada diri kita manusia. Kakak, adik-adik rahimakumullah. Kata akal sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang kemudian diambil dan dipakai oleh kita sebagai masyarakat sebagian besar di Indonesia. Aklun adalah akal yang diambilkan dari bahasa Arab. Dan akal ini membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah secara menyeluruh. Dalam firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah menciptakan manusia itu sangatlah sempurna, dan yang menyempurnakan itu adalah akal, atau yang membedakan antara makhluk yang lain adalah akal. Dan akal ini punya suatu hal yang sangat penting dalam alat indera manusia, karena akal itu bisa membedakan antara yang baik dan benar, antara yang bisa kita jauhi dan kita laksanakan. Itu adalah yang membedakan akal. Sehingga Allah menakdirkan manusia untuk menjadi khalifah di alam ini, karena itulah yang membedakan antara makhluknya yang diciptakan Allah. Dan kekuatan akal ini sangat luar biasa, karena dengan akal itu manusia bisa melakukan apapun yang ada di alam ini, karena tidak hanya dilalui dengan pikiran manusia. Tetapi kekuatan akal itu bisa menjadikan alam ini menjadi luar biasa. Tetapi kalau itu hal yang positif, bisa jadi menjadi tidak luar biasa, karena tadi kekuatan akal yang kemudian ke arah negatif. Kalau kita manfaatkan dari akal itu, maka kita akan lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena bisa memahami betul kaitan dengan sifat-sifat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa menjadikan hukum-hukum itu menjadi luar biasa juga, karena akal dari manusia juga. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan norma-norma dalam kehidupan yang sangat komprehensif ini, sehingga ini akan menjadikan sesuatu yang membedakan dari semua perbedaan-perbedaan yang ada di alam dunia ini. Adik-adik, kakak-kakak, keluarga besar Warcap Purbalingga rahimakumullah. Akal inilah yang kemudian menjadi pembeda antara manusia tadi, atau bisa menjadi pembeda akhlak, menjadi pembeda semua makhluk Tuhannya. Dengan demikian, manusia itu menjadi sempurna manakala akhlak yang ditunjukkan dengan perilaku yang diperoleh dari akal itu menjadi baik. Tetapi bisa jadi itu menjadi tidak baik, karena tadi akal yang dilakukan. Allah menciptakan jin, dia dikasih pikiran, dikasih hawa dan nafsu.
malaikat diciptakan oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dari kekuatannya itu adalah kebaikannya saja. Tidak dikasih hawa nafsu, tidak dikasih akal, tapi hanya dikasih pikiran, sehingga dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika jin, setan diciptakan Allah, ada hawa, nafsu, dan pikiran, tetapi tidak diberi akal. Tetapi kalau manusia lengkap, dikasih akal, dikasih pikiran, dan dikasih hawa dan nafsu. Maka ketika kita manusia bisa mengoptimalkan dengan akal, maka itu menjadi kekuatan yang luar biasa karena bisa menyempurnakan segala sesuatu. Bahkan kekuatan ini bisa menjadikan kita semuanya bisa menjadi makhluk yang sempurna, sehingga Allah meletakkan manusia itu pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar, keluarga rahimakumullah, kekuatan akal itu bisa memberikan sesuatu hal yang luar biasa manakala kita bisa mengetahui Tuhannya dengan sifat-sifatnya. Maka bagaimana kita mengimplementasikan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, dengan banyak hal. Bisa dengan cara kita menghafal Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna, maka kita akan mengenal Tuhannya dengan sifat-sifatnya. Tetapi kalau kita tidak punya akal yang sehat, maka itu akan menjadi tidak baik karena kita akan tidak bisa melakukan hal yang terbaik pada saatnya. Lalu yang kedua, dengan akal kita bisa mengetahui adanya hidup di akhirat. Karena kita hidup di dunia ini pasti merupakan satu jembatan agar kita memperoleh kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah kebahagiaan yang nanti kita peroleh. Tapi itu bisa dilakukan manakala akal sehat kita lakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah tadi. Itu salah satu adalah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Sehingga Allah menyempurnakan itu dengan akal. Lalu bagaimana kemudian yang ketiga, kekuatan akal kalau kita lakukan dengan cara maksimal, itu manusia bisa memberikan atau membuat hukum-hukum mengenal akan adanya kewajiban-kewajiban kita. Maka kemudian ada haram, ada wajib, kemudian ada makruh, dan kemudian juga ada yang sunnah. Karena ada pembagian inilah kemudian kita manusia memberikan suatu hal yang lebih sangat luar biasa karena bisa membedakan hal itu. Maka optimalisasi kekuatan akal ini menjadi alam ini menjadi suatu perubahan yang luar biasa. Sehingga Allah menempatkan manusia sebagai khalifah di dunia ini. Bahkan jin, setan yang mereka ciptakan oleh Tuhannya itu menjadi tidak suka kepada manusia. Dan setan itu bersumpah selalu akan menggoda manusia agar menjadi teman mereka. Itu karena didasari dari hawa nafsu dan hanya pikiran, tidak dengan akal. Dan Allah sudah pernah, kenapa kemudian menyempurnakan manusia dan manusia menjadi khalifah itu pernah Allah itu bercerita juga dengan setan dan jinnya. Atau jinnya sendiri atau setan itu protes kepada Tuhannya, pada Allah. Kenapa ya Allah, Engkau berikan khalifah itu pada manusia? Bukankah aku yang lebih dahulu dan aku yang lebih baik dari Bani Adam atau dari manusia itu? Karena manusia diciptakan dari tanah sementara aku dari api. Bukankah itu lebih baik dari tanah? Lalu Allah kemudian memberikan suatu penilaian dengan cara mengetes agar menghafal nama-nama benda yang ada di alam ini yang diberikan kepada dua makhluknya Tuhan itu. Ternyata yang mampu dan bisa menghafal dan bisa menyebutkan kembali itu hanya manusia. Dan jin setan tidak bisa mengingat itu karena tidak ada akal. Itulah yang kemudian Allah
menjatuhkan manusia sebagai khalifah. Itu barangkali sedikit sejarah bagaimana kemudian akal. Oleh karena itu, jika kita mengoptimalkan akal, maka kekuatan luar biasa yang berada di diri kita. Begitu juga bagaimana momentum di Ramadan ini, kalau kita selalu berakal agar kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat, maka kita menyempurnakan dengan cara memaksimalkan kekuatan akal, baik dalam ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan. Karena hal itulah yang akan menjadikan kita semuanya la'allakum tattaqun. Itulah sebagian kecil dari fungsi akal yang ada di diri kita manusia, sehingga Allah menempatkan kita sebagai khalifah di alam ini. Semoga Allah menetapkan kita sebagai khalifah di alam ini, kita akan bisa mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an royatihi. Inilah yang akan kita pertanggungjawabkan besok di akhirat. Demikian, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini dan amal ibadah kita hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Semoga kita semuanya senantiasa sehat, selalu sukses di kemudian hari, agar kita menjadi orang-orang yang sempurna dengan akal sehat kita semuanya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.